Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Malam hari ini jumpa lagi bersama dengan saya James Suhumuri dalam program Caring Family. Sebuah program yang membawa suara iman, pengharapan, kasih, kuasa, dan mujizat Allah dinyatakan dalam ruang dengar saudara. Haleluya. Sebelum saya akan melanjutkan program ini, mari kita simak dan nikmati hadirat Allah melalui sebuah pujian ini. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah mata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah mata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikan
Haleluya. Yesuslah permata hati kita, dan dunia tidak akan dapat menggantikan Dia. Dunia tidak dapat mengisi hati ini dengan pelbagai tawaran yang menarik, karena kita telah menjadikan Yesus Kristus yang oleh Roh-Nya bertahta dalam hati kita dan akan terus menuntun kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu setiap kita dalam menjalani kehidupan ini memiliki pelbagai keperluan dan kebutuhan hidup. Dan pada dasarnya hanya ada dua kebutuhan yang mendasar di dalam menjalani kehidupan ini, yaitu keperluan bagi tubuh kita dan keperluan bagi roh kita. Haleluya. Di dalam kebenaran firman Allah, Filipi 4 ayat 19 mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya terlalu percaya bahwa dunia yang sementara kita jalani hari-hari ini adalah dunia yang jahat. Dunia yang sementara menghancurkan kehidupan manusia. Dunia yang menawarkan segala keperluan manusia menyangkut tubuh dan kepuasan jiwa, roh atau batin kita. Saudara, Raja Salomo mengungkapkan kesia-siaan hidup manusia. Ia menyimpulkan bahwa tubuh akan kembali kepada tanah, tetapi roh akan kembali kepada Allah. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Haleluya. Bapak Ibu, tubuh yang berdosa tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Tetapi roh yang telah dilahirkan kembali oleh firman Allah dan Roh Kudus yang membawa kita menikmati berkat kekekalan kerajaan sorga. Sekali lagi, tubuh yang berdosa tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Tetapi roh yang telah dilahirkan kembali oleh firman Allah dan Roh Kudus yang akan membawa kita menikmati berkat kekekalan kerajaan sorga. Haleluya. Tetapi pertanyaannya bagi saudara pendengar malam hari ini, sudahkah engkau mengalami pengalaman lahir baru atau lahir kembali? Sebab pada saat kita dilahirkan kembali oleh firman dan roh, kita memiliki roh Kristus yang menuntun kita kepada segala sesuatu yang menyenangkan Allah. Ketika kita dilahirkan kembali, kita memiliki roh Kristus yang menuntun kita juga untuk melakukan segala kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku, tubuh, jiwa, dan roh saudara lalu kemudian menjadi korban yang hidup dan berkenan kepada Allah. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lintasan kehidupan yang saudara lalui mungkin hari-hari ini penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian-ujian yang berat, dan ada pelbagai masalah-masalah yang sulit, yang sukar, yang hadir dalam hidup saudara, seolah-olah menggerogoti daging ini, menghancurkan hidup ini, mematahkan semangat kita. Tetapi dengar baik, saudaraku, orang yang rohnya melekat dengan roh Tuhan, hidupnya bergantung, hidupnya berserah dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus, akan selalu berdiri tegak di tengah sukarnya kehidupan. Haleluya. Perhatikan baik Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berserah dan bergantung dalam tuntunan kuasa Roh Kudus akan terus tegar di masa-masa yang sukar. Haleluya.
Sehingga di tengah tekanan hidup yang begitu sukar, dia akan mengaku bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung karena Roh Kristus ada dalam hidupku yang mampu menuntunku untuk melewati pelbagai kesukaran hidup ini. Bahkan ia akan berkata, selain Engkau tiada yang lain. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkaulah Allah yang menjadi bagianku selama-lama-lamanya. Haleluya, haleluya. Malam hari ini di ruang dengar saudara, mari deklarasikan, selain Tuhan, selain Roh-Nya, tidak ada yang lain yang kita inginkan di bumi ini. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku
tetapi bagianku adalah Allah selama-lamanya. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, power of Holy Spirit atau kekuatan rohnya tidak hanya memampukan kita berdiri tegar, tetapi power of Holy Spirit ini melengkapi dan memberikan kekuatan supra dalam diri kita untuk melakukan segala hal-hal yang supra, terobosan-terobosan yang luar biasa, sehingga saudara akan menjadi tercengang-tercengang sendiri dengan perubahan-perubahan signifikan yang akan terjadi dalam hidup saudara. Firman Allah berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti bermimpi. Itulah karya Roh Kudus yang bekerja secara ajaib dalam hidup saudara. Dan engkau berdiri dengan senyuman sambil berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, malam ini, bagi saudara yang sungguh-sungguh percaya, saya ingin menyampaikan untuk terus berhati-hati dengan hal-hal negatif yang menempel, yang melekat dan tinggal dalam roh saudara. Yang tentunya itu akan mengontrol dan menguasai hidup saudara. Dan akan keluar dalam bentuk tutur kata, sikap, dan tindakan saudara. Bahkan imajinasi dan fantasi saudara. Hal-hal negatif ini misalnya begini saudaraku. Engkau terus membawa masa lalu yang gelap dan kelam di dalam hidupmu. Itu terus dibawa, itu terus dipikul saudaraku. Hal-hal negatif itu juga bicara tentang roh dendam, roh iri hati, roh dengki, roh benci. Juga tidak terlepas dengan roh ketakutan, roh khawatir, roh ingin dipuji, roh ingin dihargai, roh yang tidak pernah puas dengan apapun dan siapapun. Saudaraku, jika roh saudara dilingkupi oleh roh-roh tersebut, saya pastikan tidak ada damai dan sukacita serta sejahtera Tuhan. Walaupun saudara dikelilingi oleh aneka hal materi, saudara akan terus berjalan dalam arah yang berlawanan dengan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Oleh sebab itu malam hari ini, bagi saudara yang masih membawa sampah, masih memikul sampah-sampah tadi, hal-hal negatif tadi, masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam, roh dendam, roh iri hati, roh benci, dan berbagai hal-hal yang buruk, yang negatif, yang masih melekat dalam hidupmu, pastikan oleh kuasa Roh Kudus itu dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kembali lagi sebagai hamba Tuhan, saya mau tegaskan, hidupmu, rohmu, harus dipenuhi oleh roh Tuhan. Harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Jika hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menopang, akan memberikan kekuatan pada pilar-pilar rohani saudara. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus akan menopang iman. Roh Kudus akan menopang pengharapan dan kasih saudara. Wow. Inilah rumah rohani. Inilah perlengkapan rohani ketika engkau menjalani setiap perjalanan hidupmu. Haleluya. Iman, pengharapan, dan kasih ini akan menuntun saudara untuk memiliki arah, arti, dan tujuan Allah dalam hidup saudara. Karena dengan iman, pengharapan, dan kasih yang bermuara kepada roh Allah dan hanya kepada Allah saja yang dapat memenuhi segala keperluanmu yang diimani, yang diharapkan oleh objek kasih kita. Haleluya, haleluya. Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datangi hatiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blok Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family
di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.